Di sebuah desa tua di Jawa, kentongan bukan alat ronda, melainkan larangan turun-temurun. Konon, sekali dibunyikan, desa itu tidak akan pernah sama lagi. Desa itu terletak jauh dari keramaian. Tidak ada papan nama, tidak ada catatan sejarah resmi. Namun satu hal yang pasti, tak satu pun rumah menyimpan kentongan. Bukan karena modern, bukan karena lupa tradisi, melainkan karena sumpah leluhur. Menurut cerita para sesepuh, pada masa lalu desa ini pernah mengalami malam terkelam. Saat itu, kentongan dibunyikan keras-keras untuk memberi tanda bahaya. Namun, yang datang bukan bantuan. Konon, setelah bunyi kentongan bergema, angin berhenti, hewan-hewan diam, api obor meredup. Dari arah hutan dan rawa, datang sesuatu yang tidak dipanggil manusia. Pagi harinya, beberapa rumah kosong, jejak kaki tak dikenal, dan suara tangis yang tak pernah ditemukan sumbernya. Sejak peristiwa itu, para tetua berkumpul. Mereka sepakat bersumpah, selama desa ini berdiri, kentongan tidak boleh dibunyikan. Karena suara itu bukan panggilan manusia, melainkan undangan. Sejak saat itu, ronda dilakukan tanpa bunyi. Bahaya disampaikan dengan isyarat, bahkan perayaan pun tanpa tabuhan. Puluhan tahun berlalu, desa tetap aman. Hingga suatu malam, seorang pendatang yang tak tahu larangan itu memukul kentongan tua yang tersisa. Tok, 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 tok. Suara itu hanya sebentar. Namun, malam itu terasa panjang. Tidak ada bencana besar. Tidak ada jeritan. Namun keesokan paginya, pendatang itu menghilang. Kentongan retak sendiri, dan sejak hari itu tak ada lagi orang luar yang menetap di desa itu. Warga percaya, kentongan itu tidak memanggil bahaya, tapi menunjukkan siapa yang bukan bagian dari desa. Hingga kini, desa itu masih ada, tenang, hening, tanpa suara kentongan, dan warga percaya, selama kami diam, desa ini akan tetap dilindungi. Kalau kamu baru tahu cerita ini, jangan lupa like, agar kisah-kisah desa yang tak tercatat tidak ikut hilang. Dan subscribe, karena masih banyak legenda Nusantara yang hanya hidup dari cerita lisan. Menurut kamu, larangan ini hanya mitos, atau cara leluhur melindungi desanya?